Hal-hal yang harus dilakukan saat memilih jalur mandiri. Jangan salah pilih. Pejuang PTKIN Impian tahun 2021. Pendaftaran untuk jalur mandiri tidak dilaksanakan serentak seperti di SBMPTN dan UMPTKIN melainkan berbeda, tergantung kebijakan PTN dan PTKIN masing-masing. Untuk itu kamu harus mencari info pendaftaran jalur mandiri di PTKIN yang kamu inginkan. Kamu dapat mencari info pendaftaran jalur mandiri setiap PTKIN melalui grup WhatsApp dengan bergabung di grup pejuang UMPTKIN atau grup camaba di PTKIN tertentu, melalui Instagram, seperti di akun resmi PTKIN atau akun info PTKIN, dan juga kamu dapat melihat secara langsung di website resmi PTKIN yang kamu inginkan. Setelah mendapatkan informasi jadwal pendaftaran, jika pendaftaran jalur mandiri ditutup setelah pengumuman kelulusan UMPTKIN, sekitar tanggal 18 Juni ke atas atau baru dibuka setelah tanggal 17 Juni sebaiknya kamu mendaftar setelah hasil pengumuman, karena, jika nantinya di tanggal 17 Juni kamu lulus seleksi UMPTKIN tentunya uang pendaftaran yang sudah kamu bayarkan menjadi sia-sia tidak dapat kembali dengan alasan apapun, namun, kamu tetap bisa melanjutkan ujian melalui jalur mandiri di PTKIN tersebut. 2. Memilih uang pendaftaran yang relatif murah. Hal ini, tentu saja perlu dipikirkan baik-baik, dalam memilih PTKIN mana yang akan dipilih, untuk jalur mandiri. Biaya pendaftaran setiap PTKIN ada yang sama dan ada yang berbeda, seperti ada yang 100.000, 200.000, 300.000 hingga 500.000. Jika kamu memilih PTKIN dengan uang pendaftaran 100.000 dibandingkan PTKIN yang uang pendaftarannya 300.000, tentu saja kamu lebih hemat 200.000 yang dapat digunakan untuk mendaftar lagi di PTKIN lainnya, dengan biaya pendaftaran yang sama yaitu 200.000 atau bahkan bisa lebih murah dari 200.000. 3. Memilih PTKIN favorit yang berkualitas. PTKIN yang berkualitas seperti dalam hal akreditasi, mutu pendidikan, tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang mendukung juga perlu dipertimbangkan. Karena kualitas suatu PTKIN bagian dari faktor penentu kesuksesan di masa depan yang harus dicapai, akan tetapi, PTKIN yang lain juga tidak kalah mutunya. Oleh karena itu, walaupun kamu memilih uang pendaftaran yang mahal akan tetapi PTKIN tersebut merupakan PTKIN yang lebih berkualitas dibandingkan PTKIN yang uang pendaftarannya relatif murah, bukanlah menjadi masalah yang serius asalkan PTKIN tersebut memang PTKIN impian kamu. 4. Membandingkan akreditasi jurusan dan daya tampung jurusan di setiap PTKIN. Semakin bagus akreditasi jurusan, maka tingkat kualitas jurusan semakin baik. Akreditasi jurusan di setiap PTKIN ada yang A, B, dan bahkan C. Begitupun dengan daya tampung, semakin banyak daya tampung, maka akan semakin besar peluang lulus. Daya tampung setiap jurusan berbeda, ada yang sedikit, dengan daya tampung kurang dari 50 kursi, ada yang 50-100 kursi, dan bahkan ada yang banyak dengan daya tampung lebih dari 100 kursi. PTKIN yang berakreditasi A, tidak semua jurusannya juga berakreditasi A. Seperti jurusan sosiologi dan studi agama-agama, walau PTKIN-nya berakreditasi A, tapi tetap saja akreditasi jurusannya B. Oleh karena itu, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik, jangan sampai salah pilih. Walau IAIND berakreditasi B tetapi ada juga beberapa jurusan yang berakreditasi A, seperti jurusan perbandingan mazhab yang berakreditasi A sama seperti di UIN-B. Di samping kamu mempertimbangkan akreditasi jurusan, kamu juga harus memperhatikan daya tampung jurusan impian kamu di PTKIN tersebut, karena, semakin besar daya tampung, maka semakin besar pula peluang kamu untuk lulus di PTKIN yang kamu impikan. Contohnya jurusan pendidikan agama Islam, di UIN A sebesar 28 kursi, yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan di UIN F yang daya tampungnya sebesar 122 kursi. Tak hanya itu, jurusan manajemen pendidikan Islam, daya tampungnya di UIN F lebih besar sebanyak 81 kursi, dibandingkan di UIN A dengan daya tampung 28 kursi. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan baik-baik.
Nah, setelah mempertimbangkan kedua kriteria tersebut, seperti akreditasi PTKIN A, akreditasi jurusan A, daya tampungnya besar, dan sudah yakin dengan jurusan yang kamu pilih di PTKIN tersebut, barulah kamu harus memilih jurusan di PTKIN tersebut. Semoga jurusan pilihan kamu tepat dalam menentukan masa depan. Bagi kamu yang ingin kuliah di luar kota atau merantau, menjadi anak kosan menjadi hal yang tak terpisahkan. Kamu harus berdiskusi dan menyampaikan semua hal yang kamu inginkan terkait keinginan kamu untuk kuliah di luar kota dengan sopan dan santun kepada orang tua kamu. Jika orang tua kamu menolak karena beberapa alasan, seperti karena jarak terlalu jauh, tidak bisa jauh dari anak, masalah biaya, jauh dari keluarga kerabat, sebagai anak jangan terlalu memaksakan kemauan, karena akan berdampak buruk untuk kedepannya. Orang tua pastilah menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Selain kamu mempertimbangkan jarak tempat kamu berkuliah di suatu PTKIN, kamu juga harus memperhatikan biaya hidup selama berkuliah di PTKIN impian. Jangan sampai kamu salah pilih dan menyesal karena tidak memperhatikan masalah biaya, khususnya biaya kosan bagi kamu yang berkeinginan kuliah di luar kota atau merantau. Jika kamu kuliah di tempat kota kamu, tentu saja tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya kosan. Bagi kamu yang memiliki masalah ekonomi, kamu dapat menggunakan KIPKA dari Kemenak, yang dapat digunakan di PTKIN, sehingga meringankan biaya kamu dalam hal UKT untuk berkuliah di PTKIN impian. 6. Mencari dan membahas soal-soal ujian mandiri tahun lalu, atau soal-soal prediksi ujian mandiri tahun-tahun sebelumnya. Dalam menghadapi ujian mandiri, tentu saja kamu membutuhkan soal-soal ujian mandiri tahun lalu atau prediksi tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kamu perlu referensi soal untuk dibahas dalam memahami soal-soal tersebut. Dalam membantu kamu dalam menghadapi ujian mandiri, Info PTKIN memiliki banyak e-book soal-soal ujian mandiri asli tahun-tahun lalu. Untuk itu, kamu dapat menghubungi admin Info PTKIN melalui WhatsApp untuk mendapatkan e-book soal-soal asli ujian mandiri tahun-tahun lalu. Nomor WhatsApp 089807844433. 7. Berdoa dan beribadah dengan giat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu saja jangan sampai terlupakan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diluluskan di UMPTKIN atau SBMPTN, karena segala sesuatu Allah lah yang memutuskan yang terbaik. Untuk itu, jangan lupa berdoa dalam meraih PTKIN atau PTN impian. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kamu perhatikan dan pertimbangkan dalam memilih jalur mandiri. Semoga bermanfaat dan lulus di tanggal 17 Juni tahun 2021. Jika kamu ingin bertanya mengenai jalur mandiri, atau memiliki masalah dalam mendaftar jalur mandiri, silahkan bertanya di kolom komentar. Admin dengan senang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang dan lebih semangat lagi dalam mengupload video. Terima kasih.